Hak milik diatur sebagai hak atas tanah yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Nah, kata-kata terkuat dan terpenuh di sini bukanlah berarti dia lebih hebat dari yang lain atau dia tidak bisa dicabut. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai hak milik. Hak ini hak yang sangat normal kita kenal di masyarakat dan siapapun saya yakin pasti ingin mempunyai hak milik dibandingkan hak guna bangunan atau hak lain. Nah, apa sih sebetulnya hak milik? Hak milik diatur sebagai hak atas tanah yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Nah, kata-kata terkuat dan terpenuh di sini bukanlah berarti dia lebih hebat dari yang lain atau dia tidak bisa dicabut. Namun terkuat dan terpenuh diartikan bahwa dibanding dengan hak-hak atas tanah lain di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak yang lebih baik kedudukannya. Nah, hak milik ini diberikan khusus untuk warga negara Indonesia. Badan hukum bisa memiliki hak milik, tapi hanya badan-badan hukum pemerintahan khusus yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga hanya jika digunakan untuk keperluan usahanya. Hak milik tidak terbatas jangka waktu, dalam arti bahwa hak milik dapat terus diwariskan tanpa henti. Hak milik dapat beralih, bisa diperjualbelikan, dapat dibebani hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang, dapat diwakafkan, dan juga dapat dibebani dengan hak baru. Contoh, hak guna bangunan atau hak pakai yang terbit di atas hak milik, di mana penerbitan tersebut dilakukan dengan suatu akta pemberian hak yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Nah, terjadinya hak milik jika kita merujuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria bisa karena pemberian hak baru yang asal dari tanah negara lalu dimohonkan hak menjadi hak baru, perubahan dari hak lain menjadi hak milik, misalkan dari hak guna bangunan menjadi hak milik atau hak pakai menjadi hak milik, atau juga karena undang-undang yaitu ketentuan konversi pada saat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 diterbitkan. Hak milik, meskipun dikatakan terkuat dan terpenuh, tetap dapat dicabut apabila tanah tersebut diperlukan. Bisa dicabut untuk kepentingan umum, bisa karena tanahnya ditelantarkan, atau memang pelepasan secara sukarela kepada negara. Bisa juga terjadi karena tanahnya dialihkan kepada warga negara asing, karena warga negara asing tidak mempunyai hak untuk memperoleh hak milik.